Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwan fid din azakumullah. Kita bersyukur pada pagi ini Allah berikan nikmat sehat walafiat dan kemudahan untuk kita saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr, saling ta'awun alal birri wa taqwa, mengadakan majelis pengajian. Semoga majelis kita ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. InsyaAllah kita akan membaca kitab At-Tauhid di Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah. Dan untuk penjelasannya saya bacakan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Itu PDF-nya sudah di-share ya. Kitab At-Tauhid di mulai halaman 15. Nanti insyaallah bisa diadakan ya pengadaan kitabnya. Hanya 1 jilid saja terjemahannya itu. Ya, kalau 3 jilid panjang ini. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Kitab Tauhid. Ya, beliau membuka kitabnya dengan basmalah, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebagai bentuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat dakwah beliau. Beliau buka dengan surat-surat dakwah itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti surat yang beliau tulis kepada Heraklius. Ya, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Demikian juga dalam rangka untuk sebagai bentuk meneladani para sahabat yang mereka mengawali mushaf itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara para ulama juga begitu, ada yang menulis kitab itu ya muqaddimahnya bismillahirrahmanirrahim aja. Tidak pakai innal hamdalillah dan sebagainya, seperti Al-Imam Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu enggak ada innal hamdalillah dan sebagainya. Enggak ada alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sahih Bukhari. Dan sepertinya Syekh Muhammad rahimahullah meneladani beliau juga. Ya. Metode penyusunan kitab Tauhidnya juga begitu.
Ya, judul, kemudian ayat, kadang ayat Quran jadi judul, kemudian hadis Nabi SAW. Ya. Tapi di cetakan yang antum pegang itu ada di setiap akhir subjudul sebelum berpindah ke subjudul yang lain ada kandungan bab ini. Ya. Ada masail. Ini pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan. Ya. Kitab Tauhid, kata Syekh Saleh, maudhu'u hadzal kitab, topik yang dibahas kitab ini adalah bayanut tauhid alladzi aujabahu Allahu ala ibadih. Kitab ini menjelaskan tauhid yang Allah wajibkan atas para hambanya. Ya. Tauhid itulah kewajiban terbesar. Tauhid itulah kewajiban terbesar. Dalam usul tsalatsa, fa idza qila laka ya ma a'zamu ma amara Allah bihi faqul a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Kamu ditanya apa kewajiban terbesar yang Allah perintahkan kepada manusia sebelum kewajiban-kewajiban yang lainnya, sebelum sholat, zakat dan yang lainnya, maka jawab bahwa kewajiban terbesar yang Allah wajibkan atas manusia, atas para hambanya adalah bertauhid. Adalah bertauhid. Wa khalaqahum li ajrihi. Kitab ini membahas tauhid yang Allah wajibkan atas para hambanya, ya, tauhid yang menjadi tujuan mereka diciptakan. Jadi sangat mendasar sekali bahwa manusia itu mengetahui apa tujuan dia diciptakan. Ya, kalau dia nggak pernah berpikir hal itu, ya kehidupannya seakan tidak ada yang jelas dalam hidupnya. Kalau dia nggak tahu apa sih tujuan saya ada, tujuan saya ada itu apa? Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar ayunafi kamalahul wajibal mustahabba minasyirkil asghari wal bidah. Kitab ini juga dilengkapi dengan penjelasan tentang syirik akbar yang menghapuskan tauhid atau syirik asghar dan bid'ah-bid'ah yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Jadi kitab ini topiknya adalah membahas tauhid, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, dan membahas ya kebalikan daripada tauhid, yaitu syirik dengan berbagai ya macamnya, baik yang itu masuk ke dalam macam syirik akbar atau masuk ke dalam macam syirik asghar. Kalau tauhid itu merupakan kewajiban terbesar yang Allah perintahkan, maka kesyirikan itu merupakan larangan terbesar, keharaman terbesar. Ya. Wa a'dhamu ma nahaa anhu asyirku wa huwa da'watu ghairi ma'ah, kata Syekh Muhammad. Ya. Larangan Allah yang terbesar itu adalah syirik. Dan syirik itu yang memalingkan manusia dari tujuan dia diciptakan. Ya. Tauhid itu istilah yang syar'i. Istilah yang sudah ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW ataupun perkataan para sahabat, dan sudah dipakai oleh para ulama. Istilah tauhid itu. Jadi istilah tauhid itu bukan
istilah bid'ah, bukan istilah baru. Ya, sebagian orang kan menuduh, oh tauhid itu istilah, itu bid'ahnya, ya bid'ahnya Ibnu Taimiyah, itu bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Nabi SAW sudah memakai istilah itu, para sahabat sudah memakai istilah tauhid itu. Ya, ketika Nabi SAW haji wada, kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya, Jabir bin Abdullah sebagaimana dalam Sahih Muslim itu, beliau mengatakan ahalla bitauhid. Nabi bertalbiyah dengan kalimat-kalimat tauhid. Ahalla bitauhid. Ihlalnya Nabi SAW itu dengan tauhid. Jadi sahabat sudah pakai istilah tauhid. Demikian juga ketika Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, ketika menceritakan tentang orang dari umat terdahulu, dari ahlul kitab, yang kerjanya nabash, kerjanya itu menggali kubur. Saking takutnya kepada Allah, dia berpesan kepada anaknya, kalau mati supaya jasadnya dibakar. Supaya jasadnya dibakar, kemudian ditebarkan di tengah lautan abunya. Ya, debunya, abunya itu ditebarkan di tengah lautan. Kata Nabi SAW, wa kana min ahli tauhid. Dan orang itu min ahli tauhid. Ya, saking takutnya kepada Allah sampai berpesan demikian. Oleh karenanya para ulama berikutnya menulis kitab-kitab, kasih judul kitab tauhid. Imam Al-Bukhari di Sahih Bukhari bagian paling akhir Sahih Bukhari kitab tauhid. Warad al-Zanadiqah. Al-Imam Ibn Mandah menulis kitab At-Tauhid. Al-Imam Ibn Khuzaimah menulis kitab At-Tauhid. Ya. Siapa lagi itu? Al-Harawi menulis kitab Arba'in fit Tauhid. Ya. Jadi menulis kitab diberi judul At-Tauhid itu bukan ya bid'ah. Bukan bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi sudah banyak ulama sebelumnya. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Apa makna tauhid? Kata Syekh, wal muradu bi huna ifradullah bil ibadah. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua ibadah. Itu tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mendefinisikan tauhid, ya, dalam Ushulus Salasah juga begitu. Wa 'adhamu ma amara Allah bi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perintah Allah yang terbesar itu bertauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Dalam Kasfus Syubuhat juga begitu, Syekh Muhammad mendefinisikan tauhid. Wa huwa ifradullah bi'lam anna tauhida, ya, wa huwa ifradullah bitta'alluq. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bitta'alluq bil ibadah, dalam semua ibadah. Ibadah lahir maupun ibadah batin. Karena ibadah maknanya ismun jami', ya. Ini di sini Syekh Saleh mengatakan al ibadah fil lughah at-tadhallul wal khudu'.
kepatuhan dan ya kerendahan, ya, menghinakan diri, merendahkan diri, tunduk dan patuh. Itu secara bahasa. Syar'an secara istilah, ibadah itu menjami' lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal zahirah wal batinah. Ibadah itu ya ucapan lahir ataupun batin, amalan lahir ataupun batin yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka yang pertama ini Syekh Muhammad membawakan dalil-dalil wajibnya bertauhid atau jawaban kenapa kita mesti bertauhid. Kenapa kita mesti bertauhid? Yang pertama, surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, di halaman 15 itu ya. Di terjemahan surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna ayat ini bagaimana? Annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa liibadatihi. Allah memberitahukan bahwa tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Fahiya bayanun lil hikmah fi khalqihim. Artinya ayat ini menjelaskan hikmah, tujuan manusia dan jin diciptakan. Ya, tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dalam Al-Ushul Tsalatsah, Syekh Muhammad mengatakan wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Arti illa liya'budun, liya'buduni artinya liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Maka tujuan manusia diciptakan itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna liya'buduni yuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Falam yurid minhum ma turiduhu sadah min abidiha. Allah tidak menginginkan dari jin dan manusia itu seperti yang diinginkan oleh majikan dari budaknya. Minal i'ana lahum birrizqi wal it'am, membantunya ya dalam mencari rezeki, mencari makan. Wa inna ma aradal maslahata lahum, tapi yang Allah inginkan dari jin dan manusia agar mereka beribadah itu untuk kemaslahatan mereka. Ya, untuk kemaslahatan mereka. Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyul hamid. Allah Subhanahu wa taala itu al-hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala itu As-Samad, tidak butuh kepada siapapun. Jadi Allah perintahkan manusia dan jin untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, itu untuk kepentingan mereka, untuk kemaslahatan mereka. Jadi ayat ini kata Syekh anha tadullu ala wujubi tauhid. Ayat ini Az-Zariyat ayat 56 ini menunjukkan wajibnya bertauhid. Alladzi huwa ifradullah bil ibadah. Yang tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Karena Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa qali wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Dalil yang kedua
Dalil wajibnya bertauhid dan jawaban kenapa kita mesti bertauhid. Kalau yang pertama tadi sudah, ya. Kenapa kita bertauhid? Karena itu tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan. Dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap komunitas dari manusia, kulli ummat, kullu ta'ifah wa qarnin wa jail minan nas. Sungguh kami telah mengutus di setiap komunitas dan generasi dari manusia, mengutus apa? Rasul. Rasul itu man uhiya ilaihi bisyara' wa umira bitablighi. Rasul itu adalah laki-laki yang diberi wahyu berupa syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada umat manusia. Itu Rasul. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Ya. Kami belum pernah mengutus seorang pun Rasul sebelum engkau, wahai Nabi SAW, kecuali laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka dari penduduk satu negeri. Tidaklah kami, ya, dan sungguh kami telah mengutus di setiap komunitas dari manusia itu, mengutus apa? Rasul. Mengutus laki-laki yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk mendakwahkannya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. An di sini artinya yaitu beribadahlah kalian kepada Allah satu-satunya, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ya, taghut kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fahuwa taghut. Taghut itu setiap apa saja yang diibadai selain Allah dan dia setuju dengan peribadahan itu, setuju diibadai selain Allah, maka itulah taghut. Jadi makna ayat ini, An-Nahl ayat 36, Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifah min wa qarn minan nas rasulan. Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul kepada setiap komunitas dari umat manusia. Rasul itu yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Rasul itu mendakwahi mereka kepada beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa tarki ibadati ma siwa. Rasul itu mendakwahi mereka agar meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Falam yazalir rusulu falam yazal yursilur rusula ilan nas bidzalik mundu hadatsas syirku fi bani Adam fi ahdin Nuh ila an khatamahum bi Muhammad SAW. Allah terus mengirim para rasul kepada umat manusia sejak terjadinya kesyirikan pertama kali di tengah-tengah manusia di zaman Nabi Nuh, sampai Allah tutup para rasul itu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya apa? Anna da'wata ila tauhid wa nahy 'anil syirki hiya muhimmatu jami'i rusul wa atba'ihim. Ya, berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan itu merupakan ya muhimmatu jami'i rusul wa atba'ihim. Ya. Itu merupakan kepentingan atau tugas utama seluruh rasul dan para pengikutnya. Jadi kenapa kita bertauhid? Karena tauhid itu merupakan dakwah ajakan semua rasul. Kenapa kita bertauhid? Karena tauhid itu merupakan
dakwah, merupakan ajakan seluruh Rasul. Dan ini dalil wajibnya bertauhid. Ya. Dan ayat ini, ani'budullaha wastanibut taghut. Beribadalah kalian hanya kepada Allah satu-satunya dan jauhilah peribadahan kepada selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Ini makna la ilaha illallah. Ini sama dengan ayat, ya, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, ini makna ani'budullaha wastanibut taghut. Makna la ilaha illallah. Dan pelajaran dari ayat ini juga anna risalah ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Allah memberitahu kita setiap umat sudah diutus kepada mereka rasul, menunjukkan bahwa risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah tersampaikan kepada setiap umat. Maka tidak ada lagi alasan setiap umat untuk, ya, tidak beribadah kepada Allah atau bertahan beribadah kepada selain Allah. Tidak ada lagi alasan di hadapan Allah. Wa qaulu ta'ala, dalil yang ketiga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, al-ayat min surat al-Isra. Sejumlah ayat dari surat al-Isra. Wa qadha amara wassa, telah memerintahkan. Siapa yang telah memerintahkan? Rabbuka, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu wahai Nabi SAW. Apa perintahnya? Banyak sekali perintah Allah dalam surat Al-Isra ini. Ya, dalam surat Al-Isra ini perintah Allah sangat banyak sekali. Tapi yang pertama, alla ta'budu illa iyyah, yaitu jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya satu-satunya. Perintah yang kedua, bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu sebaik-baiknya. Alla ta'budu illa iyyah, ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Makna ayat al-ikhbar an Allah Ta'ala amara wassa ala al-suni rusuli an yu'bada wahdahu duna masiwah, an yu'bada wahdahu duna masiwah, wa an yuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'l wa la yusi'u ilayhima li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi hatta qawiyya washtadda. Ayat ini, Al-Isra ayat 23 ini, Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah memerintahkan melalui
lisan para rasul agar Allah satu-satunya yang diibadahi, duna masiwa, tidak ada selain Allah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa anat tauhid huwa akadul huquq wa aujabul wajibat. Tauhid itu merupakan hak paling besar yang wajib ditunaikan manusia dan merupakan kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling besar. Li'annallaha bada'a bihi fil ayah, karena Allah ketika menyebutkan banyak sekali perintah-perintahnya dalam surat Al-Isra, mulai dari ayat yang ke-23 ini, yang pertama dibuka dengan perintah bertauhid. Alla ta'budu illa iyyah, la ilaha illallah. Dan Allah tidak akan memulai perintah-perintahnya kecuali dengan yang paling besar, yang paling wajib. Paling besar, yang paling wajib. Jadi kenapa kita bertauhid? Karena tauhid huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat wa huwa awwalul huquqil wajibah 'alal 'abd. Karena tauhid itu merupakan kewajiban terbesar. Karena tauhid itu merupakan hak terbesar yang wajib ditunaikan oleh manusia. Nah, dalilnya ini, surat Al-Isra ayat 23. Jadi, barakallahu fikum, kita sudah dapat 3 ya. Kenapa? 3 jawaban. Kenapa kita bertauhid? 1, karena bertauhid tujuan kita diciptakan. Yang kedua, karena tauhid merupakan dakwah semua rasul kepada umatnya. 3, karena tauhid itu merupakan kewajiban terbesar, perintah Allah yang terbesar, hak Allah yang terbesar. Ya. Wa qauluhu ta'ala, yang berikutnya, dalil yang keempat. Mengapa kita wajib bertauhid? Apa maknanya wajib? Ma amarahu syari' amran jaziman. Ya? Fayuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib itu artinya apa yang Allah perintahkan dengan tegas. Apa yang Allah perintahkan dengan tegas, dengan perintah yang tegas, sehingga barang siapa yang mengerjakannya dapat pahala, dan siapa yang meninggalkannya maka dapat dosa dan hukuman. Perintah Allah yang paling tegas, perintah bertauhid. Perintah Allah yang paling tegas, perintah bertauhid. Sehingga pahala orang yang bertauhid, pahala yang paling besar. Dan hukuman orang yang meninggalkan tauhid, hukuman yang paling berat. Ini makna ya, tauhid merupakan kewajiban yang terbesar. Dalil yang keempat, wa qaulu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Al-ayata min surat An-Nisa. Ayat 36 dari surat An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mana ayat ini, kata Syekh Saleh, ya'murullahu ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarikalah.
Wa yanhahum 'anil syirki. Allah memerintahkan para hambanya agar beribadah kepada Allah satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya, dan melarang mereka dari kesyirikan. Walam yaqussa naw'an min anwa'il ibadah wala du'aan wala salatan wala ghairahuma liya'ummal amr jami' anwa'il ibadah. Allah tidak menyebut secara spesifik salah satu bentuk ibadah, doa atau salat, supaya perintahnya itu mencakup semua bentuk ibadah. Ini Allah perintahkan para hambanya agar beribadah kepada Allah satu-satunya dalam segala ibadah, lahir maupun batin. Ibadah ucapan maupun ibadah perbuatan. Walam yakhussa naw'an min anwa'is syirik liya'umman nahyu jami' anwa'is syirik. Dan Allah juga tidak menyebut secara spesifik bentuk kesyirikan. Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, supaya mencakup semua bentuk kesyirikan. Ayat ini oleh para ulama disebut al-huququl asyarah. Ayat 36 dari surat An-Nisa ini memuat 10 hak yang wajib ditunaikan oleh manusia. Dan yang pertama dari 10 hak itu yang disebut adalah apa? Tauhid. Dan larangan dari syirik. Ayana habtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirki. Ayat ini membicarakan 10 hak terbesar yang wajib ditunaikan manusia dan dibuka dengan perintah bertauhid dan larangan dari syirik. Menunjukkan bahwasanya ini hak terbesar. Jadi yang keempat, mengapa kita bertauhid? Karena bertauhid itu merupakan hak terbesar yang wajib ditunaikan oleh manusia. Apabila hak yang pertama dan terbesar ini manusia tunaikan semaksimal mungkin, kemudian hak-hak yang lainnya, hak kedua orang tua, hak keluarga, karib kerabat, hak anak-anak, hak tetangga, hak teman, hak orang miskin, hak anak yatim, hak pembantu, dia tunaikan juga, sempurna tauhidnya, sempurna imannya, semua hak dia tunaikan. Tapi kalau hak yang lain-lainnya tadi dia tunaikan tapi belum sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni kekurang sempurnaan dia dalam menunaikan hak yang lain-lain tadi. Insya Allah tutup. Tapi kalau terbalik, hak selain hak yang pertama, hak selain hak yang terbesar, orang itu berupaya maksimal menunaikannya. Kepada keluarga, Masya Allah. Baiknya Masya Allah. Kepada tetangga, baiknya Masya Allah. Kepada teman, baiknya Masya Allah. Kepada anak yatim, baiknya Masya Allah. Tapi hak pertama dia tinggalkan, dia telantarkan. Hak Allah dia telantarkan. Dia nggak bertauhid. Maka nggak ada manfaatnya itu hak-hak yang lain dia tunaikan dengan maksimal itu. Hak tetangga, hak orang tua, hak keluarga, hak pasangan, hak teman, hak anak yatim, hak pembantunya dia tunaikan dengan maksimal, tapi dia nggak bertauhid. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Maukah aku beritahu kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, usaha-usaha yang dia kerjakan di kehidupan dunia dhalla, hilang di hari kiamat nanti. Sementara dia menyangka bahwa dia telah berbuat perbuatan yang terbaik.
Kenapa? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihim. Itu mereka orang-orang yang tidak bertauhid. Hak yang terbesar, hak yang pertama yang wajib dia tunaikan, tidak dia tunaikan. Yang paling parah dia pikir hak pertama yaitu bertauhid itu urusan pribadi masing-masing, itu urusan hati. Dikiranya tauhid itu cuma urusan hati saja. Ya. Nah, jadi ini barakallahu fikum. Mengapa kita bertauhid? Jawaban yang keempat adalah karena itu merupakan hak terbesar yang wajib ditunaikan oleh manusia. Oleh karenanya, orang yang tidak menunaikan hak terbesar ini disebut zalim. Apa artinya zalim? Ya? Artinya zalim apa? Menelantarkan hak, tidak menunaikan hak yang wajib bagi dia, disebut zalim. Ya. Seorang bapak tidak menunaikan hak keluarganya disebut zalim. Seorang penguasa tidak menunaikan hak rakyatnya disebut zalim. Manusia tidak menunaikan hak Allah yang wajib dia tunaikan disebut zalim. Innasyirka la dzulmun adzim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Disebut zalim. Yang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yaitu tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah satu-satunya dan jangan kalian berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Kata Syekh Saleh, anajtinaba syirki syartun fi sahhatil ibadah. Li'anna Allah qarana al-amr bil ibadah bin nahyi 'anil syirk. Allah gandengkan perintah untuk beribadah dengan apa? Larangan dari kesyirikan. Ini memberi pelajaran bahwa meninggalkan syirik itu merupakan syarat sah ibadah. Apapun itu bentuk ibadahnya. Apapun itu bentuk ibadahnya. Ibadah kan bentuknya banyak sekali kan? Ya. Wal ibadatul lati amarallahu biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf ar raja wat tawakkal dan seterusnya. Yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad di Al-Usul Tsalatsah. Islam itu ibadah, iman itu ibadah. Disebut sebagai contoh pertama. Mithlul islam wal iman wal ihsan. Ya, maka ibadah Islam, kalau orang itu tidak meninggalkan syirik, nggak sah Islamnya. Ibadah iman, kalau orang itu nggak meninggalkan syirik, nggak sah imannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi nggak meninggalkan syirik. Tidak sah doanya. Boleh dikabulkan? Boleh jadi dikabulkan oleh Allah SWT. Seperti orang-orang musyrik ketika menghadapi bencana yang berat, berdoa hanya kepada Allah, ikhlas. Dikabulkan nggak oleh Allah? Dikabulkan. Wa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Mereka sedang di lautan, naik kapal, dihempas kesana kemari oleh badai di lautan. Da'allah mukhlishina, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Ketika sudah Allah selamatkan sampai daratan, berbuat kesyirikan lagi. Qul ara'aytum min atakum adzabullahi aw atatkumus saatu baghtatan aghairallahi tad'un.
Tanya kepada orang musyrik itu, kalau datang azab Allah kepada kalian atau kiamat datang tiba-tiba, apakah kalian akan berdoa kepada selain Allah? Bal iyyahu tad'un. Tidak. Bahkan hanya kepada Allah satu-satunya kalian akan berdoa. Jadi mereka berdoa kepada Allah, tapi nggak meninggalkan syirik. Ya nggak sah doanya. Ya, meskipun dikabulkan, meskipun dikabulkan. Minta rezeki kepada Allah dikabulkan, meskipun nggak meninggalkan syirik. Jadi orang kaya, ya kan? Jadi bos besar, jadi orang kaya, rezekinya ya bukan lancar lagi, banjir. Ya. Tapi nggak meninggalkan syirik. Ya, permintaan rezeki yang itu berdoa kepada Allah nggak sah. Makanya karena nggak sah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat hilang semua perbuatan-perbuatan itu. Berdoanya, ya, berharapnya, memintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, itu hilang semuanya nanti di akhirat. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Semua amalannya hilang di akhirat nanti, habitat. Ya, makanya nggak ada penimbangan amal. Apa yang mau ditimbang? Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Apa yang mau ditimbang? Ya, kata beliau, anastinaba syirki syartun fi sahhatil ibadah. Meninggalkan kesyirikan itu syarat sah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, wala tusyriku bihi syai'an. Anahu la yajuzu an yushraka ma Allahi ahadun fi ibadati la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala salihun minal auliya wala sanam. Li anna kalimat syai'an ammah. Syai'an di sini ya kata yang mencakup segala sesuatu. Sehingga tidak boleh berbuat kesyirikan, menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik yang disekutukan dengan Allah itu malaikat yang dekat dengan Allah, ataupun nabi yang diutus, ataupun orang soleh dari wali-wali Allah. Gak boleh, apalagi makhluk-makhluk yang lain. Ya. Dan itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari segalanya, maha sempurna dalam segalanya, ya, disejajarkan, disamakan dengan makhluk yang fakir dalam segalanya. Maka penghinaan, perbuatan kesyirikan itu, setiap kali Allah mengingkari kesyirikan orang musyrik, di penghujung ayat biasa ditutup wa subhanallah, ya kan, wa subhanallah wa ta'ala Allahu amma yusyrikun, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Karena perbuatan syirik itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang keempat. Mengapa kita bertauhid? Ya. Mengapa kita bertauhid? Karena tauhid itu merupakan hak terbesar dan ia merupakan syarat sah ibadah. Bahkan tauhid itu adalah ibadah. Karena tauhid dalam ayat ini ditafsirkan dengan ibadah. Wa'budullah. Ya. Kemudian lawannya apa? Wala tusyriku. Jadi tauhid itu adalah ibadah. Kata Syekh Muhammad dalam Al-Qawaidul Arba'ah, fala ibadata illa ma'at tauhid. Tidak sah ibadah kecuali dibarengi dengan at-tauhid.
Kama annahu la salata illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak sah tanpa taharah. Ya. Dalil yang kelima. Dalil yang kelima. Jadi kitab tauhid ini antum harus baca berulang-ulang. Dia kitab betul-betul menjadi bekal setiap orang. Ini syarat sah ibadah. Ibadah apapun tanpa tauhid enggak sah. Kan musibah sekali kalau sampai enggak ngerti. Wa qauluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'al ayat min suratil an'am. Surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Kul katakan wahai Rasul SAW, ta'alau, ya, halumu aqbilu, kemarilah kalian, atlu, dari kata tilawah, ya, itu majzum, jawabul amr, majzum jawabul amr, jazmnya bihadfi harfil illah, atlu, ya, dhamir mustatir, fa'il dhamir mustatir dulu ana, aku bacakan, ya, kemarilah, aku akan bacakan, ma harrama rabbukum, apa yang telah Allah haramkan, alaikum, atas kalian, apa yang telah Allah haramkan atas kalian, alla tusyriku bihi syai'a, yaitu jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, jangan kalian berbuat kesyirikan. Ya. Ya'murullahu nabiyahu an yaqula li haula'il musyrikin alladzina 'abadu ghairallah wa harramu ma razaqahumullah wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam. Allah perintahkan kepada Nabi SAW agar menyampaikan, membacakan kepada orang-orang musyrik yang mereka itu beribadah kepada selain Allah. Mereka mengharamkan rizki-rizki Allah seenak mereka sendiri. Mereka membunuh anak-anak mereka demi pendekatan diri mereka kepada berhala. Fa'alu dzalika bi'araihim. Mereka melakukan semua itu, melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, mengharamkan rizki-rizki Allah, membunuh anak-anak mereka berdasarkan bi'araihim, berdasarkan nafsu mereka, wa taswili syaitan lahum, dan berdasarkan bisikan-bisikan setan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka, wahai Nabi, halummu aqussu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhannan. Kemarilah kalian, akan aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pengharaman yang sebenarnya bukan sekedar prasangka belaka, bukan sekedar tebak-tebakan seperti yang kalian lakukan. Kan biasa kan? Orang di tempat kita juga begitu, yang nggak kenal Islam, nggak kenal tauhid, ya seenaknya sendiri menentukan ini boleh itu nggak boleh, ya kan? Ya. Anak kedua laki-laki itu nggak boleh nikah duluan, melangkahi kakaknya yang perempuan yang belum nikah, nggak boleh itu, kan? Semau dia sendiri. Ya. Laki-laki itu nggak boleh nikah lebih dari satu, semau dia sendiri. Ya, laki-laki itu nggak boleh
di khitan di bulan Muharram, di bulan Asyura nggak boleh khitan, kan semau dia sendiri itu, kan? Kalau anak laki-laki tunggal satu nggak boleh dijodohkan dengan anak perempuan tunggal, itu kan semau mereka sendiri. Kamu jadi anak kecil kalau makan ayam, ya jangan makan apa? Sayap ayam, ujung sayap ayam, atau ujung pantat ayam katanya. Itu kan mereka mengharamkan semua mereka sendiri. Mending kalau dia dokter kasih alasan kan? Mengharamkan semau seenak sendiri, hawa nafsu sendiri. Itu bukan hanya orang jahiliyah Arab saja, ya tempat kita juga begitu. Boleh dan nggak boleh semaunya. Tapi Nabi SAW diperintahkan agar membacakan apa-apa yang haram itu diharamkan oleh Allah dengan benar-benar, bukan sekedar prasangka, bukan sekedar tebak-tebakan, tapi wahyu, bal biwahyi minhu, tapi wahyu dari Allah. Wa amr min indihi, perintah dari Allah. Karena menetapkan halal dan haram itu hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kenapa? Wong dia yang punya segalanya. Kamu punya apa? Seenaknya. Ya, tetapkan halal haram. Ya kan? Semua kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah untuk menentukan ini boleh, ini enggak boleh. Wa dzalika fi ma wasakum bihi fi hadhil wasayal 'ashr. Ya. Dan itu ada di dalam wasiat-wasiat Allah yang jumlahnya ada 10 wasiat dalam ayat-ayat ini. Awalan wasakum alla tusyriku bihi syai'a, hadza nahyun 'anil syirki umuman. Fasyamila kullu musyrik bihi min anwa'il ma'budat min dunillah wa kullu musyrikun fihi min anwa'il ibadah. Wasiat pertama, jangan kalian berbuat kesyirikan. Ya, mencakup semua bentuk kesyirikan. Siapa saja yang diibadahi selain Allah, ibadah apapun yang diberikan kepada selain Allah, karena itu semuanya kesyirikan yang dilarang oleh Allah SWT. Nah. Faedahnya bahwa anna syirka a'zamul muharramat. Ya, anallaha subhanahu wa ta'ala dzakara fiha jumalan minal muharramat ibtada'a binahyi 'anil syirki. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Al-An'am ini menyebutkan banyak sekali keharaman-keharaman, dan yang pertama Allah sebut dari keharaman itu adalah kesyirikan. Ya, wasyirik a'zamul muharramat. Tauhid aujabul wajibat. Sebagaimana tauhid itu merupakan kewajiban terbesar, maka kesyirikan itu merupakan apa? Keharaman yang terbesar. Jadi kenapa kita bertauhid? Karena lawan daripada tauhid yaitu syirik itu merupakan keharaman yang terbesar. Mana haram? Ya. Mana anhu syari' nahyan jaziman. Ya, fayuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Haram itu artinya apa yang dilarang oleh Allah SWT dengan tegas. Sehingga siapa yang meninggalkannya dapat pahala, dan siapa yang mengerjakannya maka dapat hukuman. Ketika syirik itu merupakan larangan atau keharaman yang terbesar, maka berarti itu larangan yang terbesar. Larangan yang paling tegas. Itu kesyirikan. Ya. Pahala meninggalkan kesyirikan itu pahala yang terbesar.
Dan hukuman melakukan kesyirikan itu merupakan hukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Yang namanya kesyirikan gak akan pernah dapat ampunan dari Allah, apapun bentuk ampunannya, sekecil apapun ampunan, gak akan dapat. Ya, karena nakiroh. Ya, dalam fi'il mudhari itu ada masdar yang nakiroh dalam konteks nafi di sini. Innallaha la yaghfiru ayya maghfiratin. Apapun ampunannya gak akan Allah memberikan ampunan kepada orang musyrik. Dan barang siapa yang berbuat kesyirikan, faqad harramallahu alaihil jannah. Benar-benar Allah haramkan surga buat dia. Wa ma'wahun nar, dan tempat menetapnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak akan ada satupun penolong bagi orang musyrik itu. Wa may yusyrik billah fa kana ma kharra minas sama fatakhtafu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hukuman terberat itu adalah hukuman bagi pelaku syirik, karena kesyirikan itu merupakan keharuman yang terbesar. Kalau kita baca hukuman membunuh sangat berat, membunuh seorang mukmin. Hukuman mencuri sangat berat. Hukuman berzina sangat berat. Maka ketahuilah bahwa hukuman pelaku syirik itu jauh-jauh lebih berat dari itu semua. Yang paling beratnya apa? Tidak akan dapat ampunan sedikit pun, itu sudah paling berat sudah itu. Ya? Gimana dia mau dapat enak, ampunan sedikit pun gak ada. Jadi ini mengapa kita bertauhid? Ya, karena tauhid itu merupakan wasiat Allah yang terbesar, dan kebalikannya yaitu syirik itu merupakan keharuman yang paling besar. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qaulihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu al-ayat min suratil an'am, al-ayat min suratil an'am. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi SAW yang seakan-akan ditulis kemudian alaiha khatamuhu, kemudian diberi stempel oleh Nabi SAW, ya, maka silahkan dia baca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ini dalil yang ke berapa? 6. Dalil yang ke-6 mengapa wajib bertauhid, bahwa tauhid itu merupakan wasiat terbesar Nabi kita Muhammad SAW, dan meninggalkan syirik itu merupakan wasiat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini Syekh Saleh mengatakan, Anar Rasul yusi bima ausa bihi Allahu azza wa jalla. Fa kullu wasiyatin lillah fahiya wasiyatun lirrasulihi sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW itu wasiatnya sama dengan wasiat Allah. Jadi setiap wasiat Allah itu menjadi wasiat Rasul SAW. Ini dalil mengapa kita bertauhid. Yang keenam, karena tauhid itu merupakan wasiat terbesarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ironis orang mengaku cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, paling cinta kepada Rasul, ya, mengaku orang yang paling ittiba kepada Rasul, tapi dia, ya, menelantarkan wasiat terbesarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru jadi orang yang paling demen berbuat kesyirikan. Yang lebih parah lagi, yang dijadikan objek kesyirikannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dalil yang ketujuh.
dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku diberi tumpangan kendaraan keledai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu Nabi SAW bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah kamu mengetahui apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seluruh manusia, dan apa kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada manusia apabila mereka menunaikan haknya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Nabi SAW menjelaskan, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seluruh manusia adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hak terbesar. Ini sama dengan yang kelima tadi, bahwa tauhid itu hak terbesar. Mengapa bertauhid? Karena Rasul SAW sudah menjelaskan bahwa hak Allah yang terbesar itu adalah bertauhid. Wa haqqul ibadi 'ala Allah ala yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang menunaikan hak Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Maka bertauhid itu merupakan penyelamat terbesar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid dan meninggalkan syirik itu merupakan apa? Penyelamat terbesar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang ketujuh. Ngapa kita bertauhid? Karena bertauhid dan meninggalkan syirik itu merupakan penyelamat terbesar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, kata Mu'adz kemudian, bolehkah aku beritahukan berita gembira ini kepada orang lain, kepada orang-orang? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Nabi SAW mengatakan, la tubasyirhum, jangan kamu beritakan berita gembira ini kepada mereka. Fayattakilu ay khaufan min an ya'tamidan nas ala dzalika fayuqallilu minal a'malis salihah. Nabi khawatir orang-orang itu gagal paham, kemudian bersandar kepada hadis ini, yang penting tidak berbuat syirik, lalu mereka meremehkan amal-amal soleh. Meremehkan amal-amal soleh. Kenapa sholatnya seenaknya? Kenapa puasa Ramadan juga seenaknya? Yang penting kan nggak berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin lewat lisan nabinya SAW, alla yu'adziba man la yusyriku bihi. Si Allah nggak akan mengadab siapa yang tidak berbuat kesyirikan. Yang penting nggak berbuat syirik. Gagal paham kan ya? Gagal paham. Nabi khawatir ada orang yang gagal paham, diberitahu hadis ini keutamaan, keutamaan tauhid, keutamaan meninggalkan syirik. Manusia kemudian berpedoman dengan hadis ini, fayuqallilu minal a'malis salihah, lalu meremehkan amal soleh, meremehkan amal soleh. Pelajaran yang lain dari hadis ini, bahwa ilmu tentang fadail, ilmu tentang keutamaan dari amal saleh, keutamaan dari kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman, itu boleh saja orang itu nggak tahu. Boleh saja orang itu nggak tahu. Berbeda dengan ilmu hakikat daripada tauhid, nggak boleh orang nggak tahu. Dan itu nggak masalah. Antum tahu wajibnya sholat, harus. Tapi apakah antum harus tahu keutamaan sholat? Tidak. Yang harus antum ketahui wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya zakat, wajibnya haji, wajibnya jihad.
Yang harus antum ketahui itu. Wajibnya makan yang halal, meninggalkan yang haram. Tapi nggak harus antum tahu keutamaan sholat apa, keutamaan zakat apa, keutamaan puasa apa, keutamaan haji apa, keutamaan makan yang halal apa, keutamaan meninggalkan yang haram apa. Nggak harus. Ya, hadis ini begitu. Jadi yang tidak diketahui oleh sebagian orang, yang tidak diberitahu oleh Mu'adz bin Jabal di sini, karena dilarang oleh Nabi SAW, itu adalah fadilah, keutamaan, bukan hakikat tauhid itu. Ya, itu dijelaskan oleh ya Syekh Shalih Al-Utsaimin di syarah kitab Tauhid, di syarah kitab At-Tauhid. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itu 7. Ya, 7 alasan mengapa kita bertauhid di bab pertama kitab At-Tauhid. Ya. Yang pertama, karena tauhid itu merupakan tujuan kita diciptakan. Yang kedua, karena tauhid itu merupakan dakwah seluruh nabi dan rasul. Yang ketiga, karena tauhid itu merupakan perintah terbesar. Yang keempat, tauhid itu merupakan hak terbesar. Yang kelima, tauhid itu merupakan apa? Wasiat terbesar. Merupakan wasiat terbesar. Ya. Yang keenam, tauhid itu merupakan wasiat terbesar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, tauhid itu merupakan selain hak Allah, tauhid itu merupakan penyelamat terbesar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita break dulu sebentar insyaallah, supaya rekamannya enggak terlalu besar ya. Enggak bisa di-share nanti kalau terlalu besar. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.